Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 5, subtema 3, keseimbangan ekosistem. Di pembelajaran 6 kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP di halaman 138 sampai dengan 147. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain, tapi sesuai dengan judul ya. Kalau mau lihat yang lebih lengkap, bisa klik di kolom deskripsi, nanti ada daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat semua tema kelas 5, berarti pilih yang ini. Klik linknya atau klik biru-birunya. Nanti kita akan masuk ke daftar playlist kelas 5. Misalnya nih adik-adik mau lihat kelas 5 tema 5, berarti pilih yang ini ya. Klik putar semua. Ini nanti akan masuk ke daftar playlist di kelas 5 tema 5. Nah, ini dibuat berurutan di sebelah kanannya. Jadi adik-adik tinggal cari aja di sini mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Nah, di pembelajaran 6 kita akan belajar menjelaskan informasi tentang keseimbangan ekosistem dalam tulisan non-fiksi, lalu menjelaskan makna kesatuan wilayah dalam bidang ekonomi, lalu membuat karya seni berupa topeng. Ya. Nah, kita lihat di sini ada gambar adik-adik. Ini ada adik-adik pramuka yang sedang menanam pohon ya. Nah, menurut adik-adik apa sih yang sedang dilakukan mereka tadi menanam pohon? Pernahkah adik-adik menanam pohon? Apa tujuannya dari kegiatan tersebut? Nah, apakah kegiatan tersebut akan membantu menciptakan keseimbangan ekosistem? Diskusikan pertanyaan tersebut dengan teman-teman ya. Nah, sebetulnya kalau yang dilakukan ini sudah benar sekali adik-adik ya, sangat baik sekali karena menanam pohon ini berarti kita menambahkan pohon, di mana ini akan membantu ekosistem dan akan menciptakan keseimbangan ekosistem, ya. Nah, kemudian berikutnya ini ada percakapan antara Lani dan Dayu, adik-adik boleh baca dahulu. Kemudian selanjutnya ada bacaan, judulnya Usaha Manusia dalam Memelihara Ekosistem. Ini juga boleh dibaca kembali, di pause videonya atau bisa baca dari buku adik-adik ya. Nah, kemudian ini ada gambar Siti, Edo, dan juga Dayu sedang menanam pohon juga ya. Nah, ini dibaca lagi. Nah, sekarang dari bacaan tersebut tentukanlah pikiran utama dari setiap paragraf. Lalu cari informasi penting dari semua paragraf tersebut. Tuliskanlah semua itu dalam tabel di bawah ini. Nah, Kak Rina sudah buatkan di sini ya. Nah, ini dia. Di paragraf pertama, pikiran utamanya adalah anugerah manusia dalam memanfaatkan alam untuk kebutuhan hidupnya. Informasi pentingnya, yang pertama, banyak kegiatan manusia justru mengganggu keseimbangan ekosistem yang bersifat permanen. Yang kedua, kegiatan para nelayan menggunakan racun dan bom tanpa memikirkan upaya pelestarian ekosistem di bawah laut. Kemudian industri tekstil yang membuang limbah beracun ke beberapa ekosistem air tawar seperti danau, sungai, atau kolam-kolam. Lalu yang kedua, upaya manusia memulihkan keseimbangan ekosistem. Yang pertama, mengurangi penebangan hutan dan mengurangi penggunaan bahan kimia buatan. Lalu yang kedua, menangkap ikan dengan alat dan cara yang tidak merusak ekosistem. Yang ketiga, membuat suaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung, atau taman nasional. Yang keempat, menanam pohon sebanyak-banyaknya dan membuat lebih banyak taman terbuka. Yang kemudian yang paragraf ketiga, kegiatan-kegiatan sederhana mengurangi pencemaran. Informasi pentingnya yang pertama, memelihara wilayah aliran sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai. Kemudian yang kedua, mengurangi sampah plastik, melakukan daur ulang, dan menghindari menggunakan alat-alat rumah tangga sekali pakai. Kemudian menanam lebih banyak pohon di bantaran sungai dan belajar membuat kompos dengan memanfaatkan sampah. Nah, kemudian yang berikutnya berdasarkan tabel di atas, buatlah kesimpulanmu dalam tulisan satu paragraf. Gunakan kosakata baru dari bacaan dan bahasamu sendiri, tuliskan dengan rapi di tempat yang tersedia. Kesimpulan yang Karina buatkan adalah manusia memiliki kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam dan memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai makhluk yang berakal, manusia seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem.
ada beberapa kegiatan sederhana yang sangat mungkin dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Ya. Nah, kemudian berikutnya, nah ini ada percakapan adik-adik antara Lani dan Dayu lagi ya. Nah, kemudian ini juga ada bacaan berikutnya yaitu judulnya Bahasa Indonesia Bahasa Persatuan. Ya, ini juga ada naskah Sumpah Pemuda. Nah, kemudian ini juga masih ada. Kemudian berikutnya buatlah skenario cerita pengalamanmu tentang berkomunikasi, baik melalui media telepon, telepon genggam, surat, surat elektronik, atau komunikasi langsung dengan orang lain. Ya, pilih satu media ya adik-adik ya. Nah, di sini Karina akan buatkan contohnya. Ini contohnya dari Dini dan Ibu Aldo. Ya, bisa adik-adik catatkan. Ya, di-pause dulu ya videonya. Kemudian ini yang berikutnya. Nah, ini yang berikutnya lagi. Oke, lanjut ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Ya, nah itu contoh dari percakapan yang Karina buatkan. Kemudian berikutnya kita akan menjawab. Sebentar, Karina cari dahulu ya. Nah, kita masuk ke Ayo Berlatih. Karena tadi berkreasi, ini SBDP-nya ditunggu arahan dari Bapak Ibu Guru ya adik-adik ya. Karena ini praktek membuat topeng. Nah, di Ayo Berlatih pertanyaan pertamanya, apa saja usaha dan kegiatan manusia yang dapat membantu keseimbangan ekosistem? Yaitu membangun antara lain mengurangi penebangan hutan, menanam tanaman, mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dalam kegiatan pertanian, dan menangkap ikan, membuat semacam kawasan perlindungan atau cagar alam atau hutan lindung, kemudian tidak membuang sampah atau limbah sembarangan, dan mendaur ulang sampah. Lalu yang kedua, tahukah kamu cara membuat kompos? Cari tahu dan jelaskan. Cara membuat kompos antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan seperti sampah organik, kotoran kambing, larutan bakteri EM4, air, larutan gula, cetok, wadah, dan tutup. Lalu campurkan wadah sampah organik dan kotoran, lalu cacah agar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian siram campuran sampah dan kotoran dengan larutan gula dan bakteri EM4. Campuran sesekali diaduk agar larutan dan bakteri EM4 tercampur merata. Kemudian masukkan campuran tadi ke dalam wadah. Lalu tutup wadah tersebut dan tunggu selama kurang lebih 3 bulan. Lalu setiap 2 minggu sekali buka wadah untuk mengaduk campuran pupuk kompos. Yang ketiga, mengapa penggunaan bahasa yang baik, jelas, dan sopan sangat penting dalam berkomunikasi. Penggunaan bahasa yang baik, jelas, dan sopan membuat lawan bicara kita tidak salah paham terhadap perkataan kita. Yang keempat, cara berkomunikasi seperti apakah yang dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia? Berikan contohnya. Nah, cara berkomunikasinya yaitu dengan bahasa yang sopan, tidak berkata tentang hal yang negatif, serta tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang kelima, jelaskan cara membuat topeng kertas yang telah kamu lakukan sebelumnya. Nah, untuk membuatnya yaitu kita membuat pola dulu, pola wajahnya, kemudian buat bagian-bagian wajah topeng seperti alis, hidung, pelipis, dan mulut. Setelah bagian-bagian wajah selesai ditempel pada bentuk dasar topeng, tempelkan kembali guntingan kertas koran ke seluruh bagian wajah topeng, sehingga topeng menjadi lebih keras. Selanjutnya, wajah topeng diberi warna sesuka hati kita. Nah, itu dia adik-adik pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.